Oi lur, sudah subscribe belum? Kalau belum, ya subscribe lah. Dan jangan lupa tekan tombol like dan komen. Oke. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan surat oleh saya Muhammad Saiful Abdul Malik, NIM A7421909, Prodi Sastra Indonesia B, mata kuliah korespondensi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dosen pengampu atau Ibnu Fanan MPD. Oke, lanjut. Langkah pembuatan surat. Terdapat 6 langkah dalam pembuatan surat. Yang pertama ialah pengonsepan surat, yang kedua persetujuan atasan, yang ketiga pengetikan surat, yang keempat penandatanganan surat, yang kelima pengesahan surat, dan yang keenam pengiriman surat. Yang pertama, pengonsepan surat. Membuat konsep surat. Konsep surat ialah proses penyusunan suatu informasi tertulis sebelum disampaikan dari pihak satu ke pihak yang lain. Dan di sini ada beberapa cara, yaitu yang pertama ialah ditetapkan tujuan, yang kedua menyiapkan informasi lengkap yang diperlukan, dan yang ketiga telah diketahui calon penerima surat. Lanjut ialah persetujuan atasan. Setelah konsep dibuat, maka harus disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang yang menandatangani surat itu. Misal suatu contoh, di desa saya mengadakan pengajian dalam rangka Maulid Nabi, maka kita harus membuat konsep surat. Lalu setelah membuat konsep surat, lalu kita meminta persetujuan oleh atasan. Misal di desa ialah RT, jadi kita meminta persetujuan atasan guna untuk apa? Untuk apakah surat yang kita buat itu tadi benar. Jikalau terdapat kesalahan, maka kita dikembalikan kepada kita disuruh untuk membenahi. Lalu setelah meminta persetujuan atasan, lalulah ialah pengetikan surat. Di dalam proses pengetikan surat umumnya akan dilakukan tindakan sebagai berikut. 1. Memeriksa apakah semua persyaratan telah lengkap. Yang kedua, beberapa jumlah tembusan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, mengutamakan pengetikan surat yang penting terlebih dahulu. Hasil ketikan yang terpenting ialah hasil ketikan harus serapi mungkin dan tidak ada kesalahan dalam pengetikan. Lanjut, yang langkah ialah penandatanganan surat. Setelah surat telah kita tulis, maka yang berhak menandatangani surat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Umumnya yang menandatangani surat ialah ketua pelaksana, sekretaris, dan yang atasan itu tadi, RT itu tadi. Lanjut, yang kelima ialah pengesahan surat. Jadi setelah semuanya selesai, langkah pertama sampai tanda tangan itu tadi, lalu kita sahkan surat dengan cara kita stempel menurut organisasi tersebut. Setelah pengesahan surat, lalu langkah yang keenam ialah pengiriman surat. Sebelum surat dikirim kepada penerima surat, hal yang harus diperhatikan adalah jenis surat, nomor surat, waktu pengiriman, isi surat, dan tujuan serta alamat surat. Surat biasa dikirim melalui kurir, kantor pos, pengiriman pesan online seperti email, orang yang ditunjuk langsung oleh pembuat surat, atau jasa pengiriman yang disediakan oleh perusahaan. Jadi kesimpulan daripada pembuatan surat, langkah-langkah untuk pembuatan surat ini ialah, misal saya gambarkan, misal di desa terdapat pengajian untuk memperingati Maulid Nabi, maka kita akan mengirim surat
maka kita harus langkah pertama itu tadi membuat konsep. Setelah konsep surat itu tadi sudah jadi, maka kita meminta persetujuan dari atasan, misal dari RT itu tadi. Setelah kita meminta persetujuan dari atasan itu tadi, setelah clear semua, barulah kita tulis dengan teliti mungkin tidak ada kesalahan. Setelah kita ketik itu tadi, lalu ditandatangani oleh yang bertanggung jawab, umumnya itu ketua, sekretaris, dan atasan itu tadi RT. Setelah ditandatangani, lalu kita stempel. Setelah kita stempel, baru kita kirim surat tersebut kepada pihak yang berwenang, pihak yang mau kita kirim itu tadi semuanya. Oke, jadi itu gambarannya. Oke, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada yang ditanyakan, monggo komen di bawah. Oke. Maaf ya teman-teman, ini sama-sama belajar, maka dari itu komen di bawah, komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. See you next video. Thank you.